Dalam hidup, ada banyak orang datang dan pergi. Datang sebagai kenalan, tinggal sebagai teman dan sahabat, lalu pergi lagi seperti orang asing. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita melangkah sendiri. Dan kita pun mulai bertanya, sesungguhnya siapakah yang dapat kita andalkan dalam hidup ini? Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Yang
Shalom teman-teman GWC yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar? Harapan saya dan kita semua, kita boleh dalam keadaan sehat senantiasa. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu hati masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur dan terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami mau belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, pakailah lebih heran lebih sungguh lagi di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang tahu siapakah wanita ini? Ada? Seringkali kita menemukan nama wanita ini di kota-kota besar. Wanita ini bernama Elizabeth Arden. Kalau kita melihat di kota-kota besar, bahkan di kota kita sendiri, kota Jember, ada toko besar yang namanya Elizabeth. Saya pun pernah penasaran, kok bisa ya nama Elizabeth itu terkenal luar biasa. Ternyata teman-teman, nama Elizabeth ini sangat terkenal dengan produk kecantikannya, dengan busananya, dengan sepatu, dan segala aksesoris yang ada di dalam toko ini. Namun tahukah kalian siapakah Elizabeth Arden ini? Elizabeth Arden adalah seorang wanita yang cantik. Dia seorang pengusaha dan seorang pendiri kosmetik yang berasal dari Kanada. Ahli kecantikan yang pertama memperkenalkan tata rias mata di Amerika Serikat. Konsep tata riasnya itu membuat orang lebih cantik dari biasanya. Dia juga memiliki beberapa salon kecantikan di beberapa dunia. Selain itu, dia juga punya peternakan kuda dan mendominasi arena balap kuda di Amerika Serikat. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kekayaan seperti itu tidak memberikan dia kebahagiaan, tidak memberikan dia kedamaian, kepuasan, malah dia merasa kesepian. Elizabeth kadang seringkali menahan muridnya untuk tidak pulang sampai tengah malam. Nah, ketika tengah malam tiba, dia pura-pura kaget dan berkata, "Aha, kalian tidak bisa pulang karena ini hari sudah malam. Kalian harus menginap di sini sampai besok." Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Elizabeth Arden merasa kesepian sekali. Dia butuh seorang sahabat yang menemani dia, bisa mengerti dia dalam keadaan apapun. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan khususnya di dalam perjanjian lama, ada beberapa orang yang disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Siapa sajakah mereka? Musa dan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Ada Ayub, Henok, Nuh, memiliki persahabatan yang begitu mesra dengan Allah. Persahabatan dengan Allah dimungkinkan hanya karena kasih karunia Allah dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Teman-teman GWC yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sakius, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu.
tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Teman-teman GWC yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikisahkan tentang seorang yang bernama Sakius. Nama yang tidak asing lagi bagi kita. Mulai kita sekolah minggu kita sudah kenal siapa itu Sakius. Dan kita sudah hafal pasti ceritanya. Tetapi adakah yang tahu di balik arti nama daripada Sakius? Dalam bahasa Ibrani disebut Sakaios yang artinya murni dan saleh. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, harapan orang tua memberi kita nama mungkin ingin sesuai dengan artinya. Namun apa jadinya kalau bertolak belakang dalam kehidupan kita? Siapakah Sakius? Kita semua sudah tahu. Pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dia seorang yang kaya. Badannya dikatakan pendek. Dan terlebih lagi dia terkenal memanjat pohon ara. Karena apa? Karena ingin melihat Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun ia dibenci karena memeras rakyat, saya yakin dia punya teman, dia punya sahabat, dia punya sesama pemungut cukai yang notabene sama dengan dia, pekerjaannya sama dengan dia. Rasa keingintahuan Sakius kepada Yesus bukan hanya sekedar ingin melihat, tetapi Sakius melakukan tindakan yang tidak dilakukan semua orang yang berada di sana. Dia berusaha melihat Yesus, dia berlari, kemudian dia memanjat pohon ara. Sakius melakukan tindakan ini bukan karena dia memiliki suatu kebutuhan secara jasmani saja. Ia tidak kurang suatu apapun. Dia ingin mencari pribadi Yesus. Dia ingin mencari seorang sahabat yang mengerti keadaan dia, yang mau menerima apa adanya. Tuhan Yesus pun sangat-sangat mengerti bahwa harta benda, kekayaan melimpah tidak bisa menggantikan kehadiran seorang sahabat yang tulus. Tuhan Yesus tidak peduli Sakius yang pendek memanjat pohon ara. Dia tidak peduli Sakius itu si pemungut cukai yang suka memeras rakyat. Tidak ada orang yang peduli dengan orang yang sudah berlaku buruk dan sering mengecewakan banyak orang. Tuhan Yesus sengaja ingin hadir dalam kehidupan Sakius. Dia ingin menunjukkan rasa persahabatannya. Sahabat yang tulus membuat seseorang mengalami kebahagiaan sejati. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, ketika Sakius melihat Tuhan Yesus, hatinya bersukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki sahabat yang tulus menggantikan segala harta benda bahkan kekayaan yang ada. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8, Sakius mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga dia berjanji bahwa dia akan memberikan setengah dari harta miliknya untuk orang miskin.
Dan bahkan dia berjanji akan mengganti 4 kali lipat untuk orang yang pernah diperas olehnya. Harta tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga yang telah mengisi hatinya. Menjadi seorang sahabat yang sejati yang dia butuhkan. Itulah Yesus Kristus. Teman-teman GWC yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus memiliki kasih yang tulus sebagai seorang sahabat yang sejati. Dia ingin memegang tanganmu dan berkata, hari ini juga aku mau menumpang dan hidup di dalam hatimu dan menjadi sahabatmu. Nah, teman-teman GWC yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimanakah caranya kalau kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita yang sejati? Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-14 berkata demikian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menjadi sahabat Allah harus berbuat seperti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu bagaimana kita tahu apa yang Allah ingin kita lakukan? Melalui firman Tuhan, melalui percakapan kita dengan Allah secara terus-menerus di dalam doa. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, yang jadi pertanyaan saya adalah, sudahkah kita memiliki hubungan yang erat dengan sahabat kita yang sejati itu? Mari saya mengajak kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana kehidupan saat teduh kita di rumah? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan setiap hari, atau hanya 1 minggu sekali tunggu ada jadwalnya GWC baru saya dengar firman Tuhan? Bagaimana juga dengan kehidupan doa kita? Kita punya sahabat yang setia, kita punya sahabat yang sejati, itulah Yesus Kristus. Tapi kita nggak pernah sapa dia, kita nggak pernah tegur dia secara khusus setiap hari. Ada yang mengatakan, Lause, saya ini loh sudah sapa Tuhan Yesus ketika saya bangun pagi, mau makan, ke sekolah, ke tempat kerja, mau tidur, saya sapa Tuhan Yesus. Apa itu sudah cukup bagi kalian? Bagi saya belum cukup. Bukan hanya itu saja yang saya maksud, tetapi kita harus menyapa Tuhan kita Yesus Kristus secara khusus. Ambil waktumu khusus buat Tuhan. Ya, Tuhan mau kita menjadi sahabatnya, dan jikalau kita mau menjadi sahabat Allah, turutilah perintahnya. Allah ingin kita melakukan apa yang diperintahkannya. Tuhan mau kita berbicara kepadanya melalui doa. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ambil waktu sejenak saat teduhlah di rumah. Teman-teman GWC yang saya kasih di dalam Tuhan, maukah kita membuka hati kita, mengizinkan Yesus masuk di dalam hidup kita sebagai sahabat sejati kita? Mari saya mengajak kita saat ini, mulailah kehidupan doa kita secara rutin. Tentukan waktumu sendiri, ya. Kamu bisa memilih waktu baik mau pagi, mau siang, sore atau malam. Disiplinkan dirimu untuk bersaat teduh, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan syukur kita di hadapannya. Dan yang terlebih penting, setelah kita membaca merenungkan firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kalian. Tuhan pasti memberkati hidup kita, memberkati studi kita, harapan kita, cita-cita kita, pekerjaan,
teman hidup, masa depan kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita yang sejati. Yesus sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari kita tutup di dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan, kami mau menjadikan Engkau adalah sahabat kami. Sampai kami besar nanti, sampai kami Engkau panggil. Sampai selama-lamanya kami mau dan kami rindu Tuhan masuk di dalam hati kami, menjadi sahabat kami yang sejati, yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, harapan masa depan, teman hidup, cita-cita kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa boleh menguatkan iman kami, dan kami mau ya Tuhan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Shalom teman-teman GWC yang terkasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Manusia bisa pergi meninggalkan kita, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Satu lagu yang akan menguatkan kita, betapa Ia akan selalu ada saat semua tiada.